Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membahas tokoh musik kontemporer Slamet Abdul Syukur. Slamet Abdul Syukur adalah komponis, pianis, dan pengajar musik Indonesia yang berpengaruh dalam musik kontemporer, yang lahir pada tanggal 30 Juni 1935 di Surabaya, Jawa Timur. Setelah belajar piano sejak kecil, ia melanjutkan pendidikan musik di Sekolah Musik Indonesia dan kemudian di Prancis dengan beasiswa. Di Prancis, ia belajar dengan tokoh besar seperti Jules Gentil dan Pierre Schaeffer. Karya-karyanya seperti Parenthesis pada tahun 1972 sering menggabungkan elemen matematika dan numerologi, serta memperkenalkan konsep musik minimalis dan multidimensi. Setelah kembali ke Indonesia, Slamet mengajar di berbagai lembaga seni dan meraih sejumlah penghargaan. Sekarang kita akan masuk ke masa pendidikan Slamet Abdul Syukur. Untuk masa pendidikannya, Slamet memasuki pendidikan dasar dan menengah di Taman Siswa di Surabaya. Di sekolah ini, siswa diwajibkan untuk mempelajari musik gamelan, dan karena itulah Slamet memperkaya hazanah bermusiknya. Di masa itu, Slamet juga belajar musik piano setelah mendapatkan hadiah dari orang tuanya. Ia belajar secara private bersama beberapa guru pribumi dan juga beberapa guru yang berkebangsaan Eropa. Salah satu gurunya, yaitu Joseph Bodmer yang berkebangsaan Swiss, memperkenalkan padanya musik Spanyol dan juga Prancis, terutama untuk genre akhir abad ke-19 dan juga awal abad ke-20. Perkenalan itu membawa Slamet kepada khazanah karya Maureen Ravel, terutama untuk sonatina piano solo. Proses ini juga menjadi dasar yang turut menentukan keinginan Slamet untuk melanjutkan studi musik di Prancis saat ia dewasa kelak. Slamet melanjutkan belajar musik barat di Sekolah Musik Indonesia yang sekarang berganti nama menjadi Institut Seni Indonesia yang berada di Yogyakarta. Pilihan studi tersebut juga atas dukungan Bodmer yang juga mengajar teori musik di sekolah musik tersebut. Slamet dan mahasiswa lainnya menikmati pembelajaran yang menyeluruh, mulai dari teori, psikologi, hingga penciptaan musik. Pada usia 27 tahun, Slamet menuju Paris untuk tinggal di sana selama 14 tahun. Keberangkatannya untuk menekuni musik didukung oleh Alliance Francaise di Surabaya. Slamet mendapatkan beasiswa dari Kedutaan Besar Prancis di Jakarta yang kemudian dilanjutkan beasiswa oleh Yayasan Albert Roussel atau seorang komponis Prancis. Slamet belajar analisis di Conservatoire National Supérieur de Musique dan belajar komposisi di École Normale de Musique de Paris. Perjalanan belajarnya di Paris membuat Slamet merasakan jiwa bermusik. Ia tumbuh menjadi seorang komposer yang handal yang mampu menciptakan berbagai komposisi dengan bahan yang sederhana. Slamet kemudian dikenal sebagai komposer minimax yang mampu menciptakan musik dengan bahan yang sederhana dan juga minim. Ia menciptakan musik dari desir angin, gesekan daun, gemericik air, bunyi gesekan sapu di jalanan, bunyi ketiak yang ditutup dengan tangan, dan juga perbincangan orang-orang di sekitarnya. Dari bahan yang sederhana itu, Slamet mengeksplorasi musik dan menghasilkan komposisi musik yang luar biasa dan juga unik. Perjalanan karir Slamet Abdul Syukur berawal pada 1950-an. Pada tahun 1957, beliau mendirikan organisasi PMS, yaitu Pertemuan Musik Surabaya. Lalu beliau menghimpun musisi muda untuk berdiskusi dan mengapresiasi musik, dan juga membahas topik musik dari tokoh-tokoh internasional seperti Barenboim,
dan Beethoven. Abdul melanjutkan perjalanan karirnya ke Eropa. Ia bergabung dengan grup The Recharge Musical dan bekerja sebagai pemain piano di sekolah balet. Pada tahun 1975, ia meraih prestasi internasional, yaitu medali perunggu di Festival de Dijon, piringan emas dari Akademi Charles Cros untuk musik angklung. Pada tahun 1978, beliau dipanggil pulang oleh guru-gurunya ke Indonesia dan tinggal di rumah Ibu Trisno Sumarjo Sastra Amidjojo. Ia mulai mengajar di IKJ, Institut Kesenian Jakarta. Ia mengajar teori musik dan komposisi. Pada tahun 1979 hingga 1985, beliau aktif di Dewan Kesenian Jakarta. Pada tahun 1987, beliau dipecat dari IKJ karena pemikiran musiknya dianggap kontroversial. Dan pada fase akhir karirnya, beliau mendirikan Asosiasi Komponis Indonesia atau disebut AKI dan mengajar di STSI Surakarta yang kini menjadi ISI Surakarta. Selamat Abdul Syukur dikenal atas karyanya yang memiliki inovasi yang unik dalam dunia musik. Ia memiliki kemampuan luar biasa dalam memadukan unsur-unsur tradisional Indonesia dengan teknik komposisi modern. Salah satu karyanya yang terkenal yakni Ketut Candu. Ketut Candu ini menggambarkan kehidupan sehari-hari di Bali dengan melodi yang khas dan memikat. Selain itu, ia juga menciptakan String Quartet One, sebuah karya yang menunjukkan eksplorasi mendalam dalam harmoni dan melodi alat musik gesek. Lalu, karya lain yang tak kalah menarik yakni Silence. Silence ini mengeksplorasi konsep keheningan untuk menciptakan suasana yang tenang dan kontemplatif. Lalu, ia juga menciptakan Point Core. Point Core ini menggunakan teknik komposisi inovatif untuk menghasilkan struktur musik yang unik dan menarik. Lalu, terdapat dalam seri Parenthesis, Slamet mengeksplorasi berbagai elemen bahasa musik seperti interval, ritme, dan harmoni untuk menunjukkan pemikirannya yang mendalam dalam menciptakan karya-karya yang tentunya bermakna. Tidak hanya itu, ia juga menciptakan karya bertema seperti Jakarta 450 tahun yang penuh semangat untuk merayakan ulang tahun Jakarta. Lalu terdapat juga Daun Pulus yang terinspirasi dari suara-suara alam di sekitar kita, memperlihatkan kedekatannya dengan elemen-elemen alami. Salah satu inovasi terbesar Slamet adalah konsep musik minimax, di mana ia menciptakan musik dari elemen-elemen sederhana seperti gesekan daun atau suara angin. Salah satu karyanya yang paling sukses yang menggunakan konsep ini adalah Angklung, yang bahkan berhasil memenangkan penghargaan internasional. Dengan karya-karya inovatif ini, Slamet Abdul Syukur telah memberikan kontribusi besar tidak hanya bagi musik Indonesia, tetapi juga bagi dunia internasional. Slamet Abdul Syukur adalah salah satu maestro musik kontemporer Indonesia yang diakui baik di dalam maupun di luar negeri.
Atas dedikasinya yang tinggi terhadap seni musik, berikut adalah beberapa bentuk penghargaan dan bentuk pengakuan yang pernah diraih olehnya selama hidupnya. Penghargaan internasional. Yang pertama, Prix de Prince Rainier yang berada di Monaco. Penghargaan prestisius ini diberikan oleh Pangeran Rainier dari Monaco atas karyanya yang revolusioner dalam dunia musik kontemporer. Slamet Abdul Syukur dikenal sebagai komposer dengan pendekatan minimalis yang unik dan inovatif. Yang kedua, pengakuan di Prancis. Ia merupakan lulusan dari Conservatoire de Paris di bawah bimbingan Olivier Messiaen, seorang komposer dari legendaris. Selama di Eropa, karya-karyanya sering ditampilkan di festival musik internasional. Penghargaan nasional. Yang pertama, pengakuan sebagai Bapak Musik Kontemporer Indonesia. Slamet Abdul Syukur secara luas diakui sebagai pelopor musik kontemporer di Indonesia karena eksplorasinya terhadap bunyi dan material sehari-hari yang menghasilkan karya seni penuh makna. Yang kedua, penghargaan kebudayaan dan seni dari pemerintahan Indonesia atas dedikasinya dalam memperkenalkan musik kontemporer dan mendidik generasi muda. Ia pernah menerima penghargaan dari pemerintah Indonesia untuk kontribusi besarnya di bidang seni dan budaya. Kontribusi yang layak diapresiasi. Yang pertama, dedikasi pada pendidikan musik. Selain sebagai komposer, ia juga dikenal sebagai mentor bagi banyak musisi muda Indonesia, mengajarkan kebebasan berekspresi melalui musik. Slamet Abdul Syukur kerap mengadakan workshop dan menjadi pembicara di berbagai forum seni. Yang kedua, karya-karya tak terlupakan. Karya seperti Simfoni Rimba Indonesia menampilkan eksplorasi suara unik yang memanfaatkan elemen-elemen alam. Pendekatan ini telah mempengaruhi banyak komposer muda dan membuka perspektif baru dalam musik Indonesia. Penghargaan yang telah ia terima adalah bentuk pengakuan atas kegigihannya dalam mengembangkan musik sebagai medium yang lebih dari sekedar hiburan, melainkan sebagai bentuk ekspresi kreatif yang mendalam. Sekian penghargaan yang telah diraih oleh Slamet Abdul Syukur. Mohon maaf apabila ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.